الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام سالم بن عبد الله بن سمير وشارحها الإمام محمد نووي البنتني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل في بيان الأعيان النجسة. النجاسات ثلاث مغلظة ومخففة ومتوسطة. المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين، والمتوسطة سائر النجاسات. المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بتراب، والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها، والمتوسطة تنقسم إلى قسمين عينية وحكمية. العينية هي التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها، والحكمية هي التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها يكفيك جري الماء عليها. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga di malam hari ini alhamdulillah kita di penghujung tahun daripada tahun Masehi. Alhamdulillah kita bisa mengisinya dengan salah satu aktivitas yang sangat dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau orang lain di luar sana, wah udah siap-siap untuk besok ya. Udah perconnya udah banyak yang jual itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru, maka mulailah tahun baru itu dengan hal-hal yang menyenangkan Nabi. Tahun baru kita mulai dengan hal-hal yang putih, artinya yang bersih. Sehingga insya Allah tahun yang akan datang menjadi lebih baik daripada tahun yang sudah lewat. Ketika kita mulai, kita tutup akhir tahun dan kita mulai awal tahun dengan hal-hal yang baik, insya Allah di tengah-tengah daripada tahun tersebut akan menjadi hal-hal yang baik. Walaupun ada kekhilafan, insya Allah diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita di penghujung tahun kita dalam aktivitas yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yaitu mengkaji warisan
satu-satunya warisan yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW itu adalah ilmu agama. Ini bersyukur kepada Allah kita berada di aktivitas ini. Nah, masyaallah hadirin wal hadirat. Pembahasan malam hari ini seperti biasa, kitab pertama yang kita baca adalah Safinatun Najah. Pembahasan tentang bagaimana bersuci, bagaimana kita ibadah yang benar. Yang mana malam hari ini kita berada di bab yang akan menyebutkan tentang an-najasat. Apa saja hal-hal yang najis atau bagian macam daripada najis. Najis itu adalah sesuatu yang dikategorikan oleh syariat. Nah, ini najis menurut syariat. Yang dikategorikan oleh syariat kalau barang atau hal tersebut ada pada pakaian kita atau ada mengenai air untuk kita berwudu, untuk kita mandi, maka wudu dan sholat kita tidak sah. Itu adalah najis. Itu adalah najis. Jadi najis menurut syariat sesuatu yang menjijikkan, dan yang menjijikkan ini membuat sholat kita tidak sah atau wudu kita tidak sah. Itu namanya najis. Tapi misalkan ada sesuatu yang menjijikkan menurut syariat tapi sholat tetap sah, atau wudhu kita, mandi wajib kita tetap sah, maka itu menurut syariat bukan najis walaupun menjijikkan, begitu. Jadi bukan hanya menjijikkan, tapi menjijikkannya ini membuat sholat kita tidak sah kalau hal tersebut melengket di badan kita atau di pakaian kita. Itu namanya najis. Ulama syariat membagi najis itu 3 bagian. Najis ada 3 bagian. Bagian yang pertama mughalladhatun, yang kedua mukhaffafatun, yang ketiga mutawassitatun. Mughalladhah artinya najis yang paling berat. Najis yang paling berat. Maksud berat di sini bukan najisnya berapa kilo, bukan. Tapi maksud najis berat di sini adalah hukum untuk mensucikannya agak sedikit berat, agak sedikit repot. Itu namanya najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Jadi membersihkan, mensucikannya agak sedikit repot. Banyak cara atau banyak aturannya dari syariat. Maka diberikan itu kategori najis mughalladhah, najis yang berat. Apa itu? Najis yang berat adalah najasatul kalbi wal khinzir. Najis, anjing dan babi. Anjing dan babi itu binatang yang najis, dan najisnya itu mughalladhah. Artinya kalau kita terkena atau senggolan dengan anjing atau babi, cara mensucikannya sedikit berat dari syariat. Tentunya kita bersentuhan dengan anjing, binatang anjing dan babi tadi dalam keadaan basah. Ini perlu diperhatikan. Umpama baju kita kering, anjing lewat, nyenggol kita anjing tadi. Anjing tadi juga kering dan tidak ada bulu yang menempel, maka tidak najis. Pakaian kita ini tidak najis. Paham ya? Kita ulangi. Najis yang berat, najis anjing dan babi. Umpama pakaian kita bersentuhan atau kulit kita, atau kita megang anjing misalkan. Kita megang anjing. Tapi tangan kita ini kering, dalam posisi kering. Dan kulit anjing tadi, badan anjing itu juga kering, maka tidak najis tangan kita.
Dan ini hukumnya di semua najis. Di semua hal yang najis, kalau yang najis itu kering dan tangan kita kering, maka ketika menyentuhnya tangan kita tidak jadi mutanajis. Tidak jadi mutanajis. Kenapa? Karena kaidahnya kata ulama, al-jafu bil jaf tahirun bila khilaf. Kaidahnya kata ulama, kering ketemu dengan kering tetap suci tanpa ada khilaf. Kering ketemu kering tetap suci, tidak jadi mutanajis, dan ini tidak ada khilaf, sepakat ulama. Umpama ada kotoran binatang, misalkan kotoran sapi, kejemur kotoran ini kering, disentuh sama tangan manusia, tangannya juga kering, maka dan tidak ada yang menempel, tentunya tidak ada yang menempel, karena kalau kering biasanya nggak nempel, disentuh tangannya tidak mutanajis. Kenapa? Karena kotoran tadi kering. Yang jadi mutanajis kalau kotorannya basah atau kulitnya basah. Jadi salah satu ada yang basah, sentuh, baru di situ mutanajis, wajib disucikan. Jadi yang pertama bagian najis adalah najis mughallazah, najis yang berat, hukum mensucikannya, yaitu adalah najis anjing, binatang anjing dan binatang babi. Dua ini najis menurut syariat, ya, walaupun di najis yang bagian anjing ada sedikit khilaf antara ulama, ya. Adapun babi tidak ada khilaf ulama, ya. Babi itu tidak ada khilaf najis. Tapi kalau anjing ada sedikit khilaf. Ada sebagian ulama yang mengatakan anjing tidak najis. Jadi kita jangan heran. Umpama kita melihat di luar sana ada orang meluk-meluk anjing dan dia muslim. Jangan heran. Karena memang dalam najisnya anjing itu ada khilaf ulama. Karena nggak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Beda dengan babi. Kalau babi disebutkan di dalam Al-Qur'an najis. Nah, jadi kalau babi tidak ada khilaf ulama, najis. Yang punya peliharaan babi, na'udzubillah berarti. Dan itu rata-rata pasti non-muslim. Begitu. Kalau anjing kadang, apalagi di luar negeri, yang mazhabnya mungkin bukan Syafi'i, itu melihara anjing. Anjing tuh kayak kucing misalkan di rumahnya. Nah, kita jangan langsung, oh ini cuman melihara binatang najis. Hati-hati. Karena anjing itu ada di sebagian mazhab mengatakan tidak najis. Ya. Nah, jadi yang sepakat ulama najisnya binatang babi, adapun anjing ulama khilaf. Di madhab Imam Syafi'i dua-duanya najis dan najisnya mughalladzah. Arti mughalladzah itu sekali lagi kita ulangi, najis yang mensucikannya agak berat. Cuman dua, anjing atau babi, atau kata ulama wa far'i ahadihima, keturunan. Jadi binatang kan punya keturunan juga. Keturunan anjing atau keturunan babi. Peranakan dari anjing, peranakan dari babi, itu juga hukumnya najis. Jadi umpama begini, mau bapaknya, mau ibunya yang anjing, misalkan kawin sama kambing. Ini misalkan, wallah alam, kita juga nggak tahu ini ada atau tidak. Ada atau tidak, wallah alam. Cuman perkawinan antara binatang yang beda itu pernah ada dan bahkan termasuk adat Arab. Arab itu mengawinkan kuda dengan keledai. Kuda dengan keledai kan beda, walaupun jenisnya ya mungkin sama gitu kan. Tapi beda, kuda ya kuda, keledai keledai. Itu sama orang Arab dikawinkan. Kuda bapaknya atau yang jantannya kuda, yang betinanya keledai. Dikawinkan, hasilnya keluar binatang baru
dinamakan baghal bahasa Arabnya. Baghal itu, jadi kalau bahasa Arab kuda farosun, ya, itu kuda. Kalau keledai betina atanun, itu bahasa Arabnya. Kawinlah atan dan faros ini, kuda jantan dan betina keledai kawin, lahir binatang jenis baru namanya baghal. Ini di bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa Ustadz? Allah alam, nggak tahu ada nggak bahasa Indonesia itu. Jadi baghal itu binatang peranakan dari kuda dan keledai. Bentuknya lebih mirip ke kuda, tapi fisik dan kekuatannya lebih mirip ke keledai. Keledai itu, ma'asyiral hadirin, lebih kuat dari kuda dalam untuk bisa ditunggangi dan dibebani dengan barang yang berat. Kuda nggak bisa. Kuda itu cepat untuk lari. Kayak lomba kuda kan lomba lari kuda. Tapi kuda kalau dibebani dengan barang yang berat, kuda nggak kuat. Keledai kebalikan, keledai binatang yang paling lambat kalau berjalan. Tapi dia punya fisik kuat untuk dibebani dengan barang yang berat-berat. Makanya orang Arab mikir, gimana kalau kita eksperimen ini. Kita kawinkan kuda dan keledai. Lahirlah baghal tadi. Besarnya seperti, tapi keledai kecil-kecil. Keledai kecil. Besarnya seperti kuda, tapi kuatnya seperti keledai. Itu ada, maksudnya ada begitu. Nah, jadi umpama ada perkawinan antara kambing dan anjing atau kambing dan babi. Lahirlah binatang baru, mau mirip babi atau mirip anjing atau mirip kambing, tetap hukumnya najis seperti salah satu induknya. Begitu. Jadi misalkan ini umpama perkawinan anjing dan kambing, lahir seperti kambing, tidak mirip sama sekali dari anjing, tetap hukumnya mughalladzah. Jadi bukan dari bentuk, bukan dari bentuk, tapi lihat siapa induknya. Kalau induknya ada yang dari najis mughalladzah, maka tetap hukumnya najis mughalladzah. Tetap haram dan tidak boleh dimakan, walaupun bentuknya kambing. Itu najis mughalladzah. Berat mensucikannya, agak susah. Bagaimana cara mensucikannya? Diajarkan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kesenggol, bersentuhan dengan binatang anjing dan babi tadi, atau yang dilahirkan dari dua binatang ini, cara mensucikannya, pertama, syaratnya harus kita bersihkan dulu kalau ada yang nempel dari dari bagian anggota anjing babi tadi ke kulit kita. Kulit kita kena kotoran anjing atau kena ludahnya atau air liurnya anjing, itu harus dibersihkan dulu, dihilangkan. Maksud dibersihkan itu dihilangkan dulu najis ainiyahnya, bentuk najisnya hilang, udah dibersihkan, baru di situ dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan debu, gitu. Dibasuh 7 kali, dan dari 7 kali tersebut ada air yang dicampur dengan debu. Mau di awal atau di tengah atau di akhir bebas, boleh semua. Cuman tentunya biar kita tidak basuh ke-8 kali, basuh pakai debunya misalkan di tengah-tengah. Jadi siram. Ustadz, Habib, udah bersih. Siraman pertama udah nggak ada bau, udah nggak ada bentuknya, udah hilang. Tetap harus 7 kali. Mau udah bersih, Bib, sekali basuh, 2 kali basuh, tetap harus 7 kali dan harus pakai debu. Bukan semuanya pakai debu. Salah satu dari basuhan 7 kali itu menggunakan debu. Jadi dibasuh pertama kali dengan air biasa, 2 kali air biasa, 3 kali air biasa, air keempat misalkan dicampuri debu, baru disiram.
Kelima, keenam, ketujuh dengan air biasa. Itu cara mensucikan najis mughalladhah. Najis yang hukumnya berat dalam mensucikannya. Umpama tidak pakai debu, maka belum suci. Sudah basuh 7 kali nggak pakai debu, belum dihitung. Sampai 7 kali pakai debu baru dihitung oleh syariat. Artinya nggak suci itu, tetap najis. Nah, kemudian anak-anak kalau mau ribut di belakang B, ya. Anak-anak ini kalau ribut di belakang B, ya. Kalau mau diam, anak-anaknya boleh di depan. Tapi kalau mau main di luar masjid, ya, jangan di dalam. Nah, kemudian najis yang kedua, wal mukhaffafah, najis yang ringan. Najis yang ringan. Artinya ringan, kalau tadi kan berat, najis berat. Ringan maksudnya gampang mensucikannya. Najis ringan ini bagian kedua, najis yang gampang mensucikannya. Apa najis ringan? Adalah baulus hobi alladzi lam yut'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Najis yang ringan ini adalah air kencing anak kecil, bayi maksudnya. Bayi ini syaratnya harus laki-laki. Bayi ini harus laki-laki, masih bayi. Arti bayi kata ulama masih menyusui. Belum masuk ke perutnya kecuali susu ibunya, ASI ibunya. Itu sobi, bayi. Ya. Biasanya kan bayi itu nyusu 2 tahun. Dan itu di dalam Al-Quran disebutkan. Batas bayi nyusu ke ibunya selama 2 tahun. Itu batasan disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi pertama, jadi yang kita udah tahu, najis yang ringan hukumnya adalah air kencing bayi. Tapi bayi ini harus bayi laki-laki. Berarti kalau bayi perempuan tetap najisnya najis yang sedang, nanti disebutkan, bukan najis yang ringan. Najis ringan ini cuma satu, air kencing bayi tadi cuma. Cuman bayi ini pertama harus laki-laki. Berarti kalau bayi ini perempuan, najisnya bukan dimasukkan najis ringan. Kemudian yang kedua, bayi ini belum umurnya 2 tahun. Artinya kalau sudah 2 tahun maka tidak dikategorikan air kencingnya najis ringan. Kemudian yang ketiga, dia belum makan atau belum minum kecuali ASI ibunya. Itu 3 syaratnya. Jadi pertama harus bayi laki-laki, yang kedua belum sampai umurnya 2 tahun, yang ketiga yang masuk atau asupannya hanya ASI ibunya. 3 syarat ini ada, maka air kencingnya adalah najis yang ringan. Bagaimana najis ringan? Gampang membersihkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, cara membersihkannya cukup diciprat sama air. Misalkan ini najis nih, kena kencing bayi, ya, bayi ini laki-laki dan umurnya belum 2 tahun. Kemudian cuman minum air susu ibunya. Berarti kalau udah minum susu formula, nggak masuk. Harus air cuman dia minum ASI ibunya. Kalau sudah susu formula, berarti bukan najis ringan lagi. Bayi laki-laki, kemudian belum umur 2 tahun, yang ketiga baru minum ASI ibunya, kena najis anak bayi tersebut, air kencingnya cuman air kencing ya, cukup diciprati air. Jadi tangan kita kena najis, kena kencing bayi laki-laki itu, ambil air, tidak perlu disiram, tidak perlu. Cukup kita ambil air, kita cipratkan. Udah suci, itu tangan kita. Ya, makanya kan ringan, makanya dinamakan najis yang ringan. Bagian kedua dari najis. Najis yang ringan cuma ada satu, air kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan cuman minum ASI ibunya. Cuman itu. Selain dari itu, maka tidak masuk ke golongan najis yang ringan. Kenapa dinamakan najis ringan? Karena gampang mensucikannya. Terjadi
sama Nabi Muhammad SAW. Suatu hari ada seorang ibu, ya, datang ke Nabi bawa bayinya ini. Bayinya ini laki-laki, masih kecil, baru lahir, dan cuman minum ASI ibunya. Dibawa ke Nabi. Zaman dulu, Pak, ya, Bu, belum ada pempes-pempes seperti sekarang ini, ya kan? Pempes ini kan baru adanya. Mungkin zaman kita dulu kecil aja belum ada pempes, kan begitu, masih pakai kain kayak gitu kan. Pempes ini kan baru. Dibawa. Nah, jadi kita jangan salah mengartikan. Oh, Nabi pernah sholat menggendong cucunya yang masih kecil. Itu suci cucunya tuh. Kita nggak boleh sholat sekarang misalkan gendong anak kita, pempesnya penuh, najis semua, batal sholat kita. Ibu-ibu, ya, ibu lagi sholat, anak ibu perempuan atau laki, pokoknya yang udah pakai pempes, isinya penuh, misalkan kencingnya, nempel di mukena ibu, nempel di baju bapaknya, lama nempelnya, nggak boleh, batal sholat bapaknya. Karena bapak dan ibu berarti sholat ada najis yang nempel ke bagian pakaian bapak dan ibu. Harus cepat-cepat dilepas, cepat-cepat disingkirkan. Jadi kalau anak kita yang pakai pempes tadi, pempesnya penuh najis atau sudah ada kencingnya, nempel ke kita, ya sama aja kita lagi sholat, ada najis yang nempel ke kita. Karena kan dia bawa najis. Biar sholat kita tidak batal, cepat ditepis. Jangan sampai dia lama nempel. Kalau dia lama nempel, kita diamkan, sholat kita batal. Loh Habib, kan Nabi pernah di riwayat hadis ceritanya sholat bawa cucunya yang bernama Umamah. Betul, pernah. Hadisnya sahih, ceritanya benar. Cuman bayi dulu tidak pakai pempes. Artinya kalau ada najis pasti udah dibersihkan oleh ibunya. Jadi ketika bayi cucu Nabi itu ke masjid dalam keadaan suci, dibawa sholat sama Nabi, digendong sambil Nabi sholat. Nah, jadi pempes itu hati-hati karena kalau udah ada isi najis berarti sama aja itu bayi membawa najis. Ini terjadi di zaman Nabi. Ya, belum ada pempes. Ini bayi dihadapkan ke Nabi. Ambil berkah lah dari Nabi Muhammad SAW. Ketika bayi itu di pangkuan Nabi, bayinya laki-laki. Bayi tadi kencing. Lagi di pangkuan Nabi. Ibunya nggak enak hati akhirnya. Malu. Gimana ini Nabi dikencingin oleh anaknya. Cepat-cepat sahabat ngambil air untuk Nabi bersuci. Kata Nabi nggak perlu repot-repot. Cukup najis seperti ini diambil air oleh Nabi dan dicipratkan ke pakaian Nabi besar Muhammad SAW. Ini najisnya sudah suci kata Nabi. Nah, jadi bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun, kemudian asupannya cuman ASI ibunya, itu nggak repot mensucikannya. Dan cuman air kencingnya. Artinya kalau dia buang air besar, ya hukumnya najis biasa. Gitu. Cuman air kencingnya cukup dicipratkan air. Nggak perlu dibiur sama air. Cukup dicipratkan air. Makanya itu dinamakan apa? Dinamakan najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bagian najis adalah najis mutawassithah, najis yang sedang. Dia tidak berat juga tidak ringan. Ini najis yang selain kencing bayi laki-laki tadi dan selain najis anjing babi. Selain 3 ini, itu semuanya najis mutawassithah. Najis yang sedang. Semua. Jadi selain anjing dan babi, atau peranakan dari anjing babi, dan selain air kencing bayi laki-laki, belum umur 2 tahun, asupannya cuman ASI ibunya, selain 3 najis ini, itu semua najisnya dinamakan najis mutawassithah. Kenapa dinamakan mutawassithah? Karena cara mensucikannya tidak susah, juga tidak terlalu ringan. Di tengah-tengah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya disebutkan oleh ulama, ya, itu najis terbagi 2. Sebelum cara mensucikannya, najis yang tengah ini terbagi 2. Ainiyah wa hukumiyah. Ainiyah, arti ainiyah itu ada bendanya, begitu, nempel, kotoran sapi misalkan,
nempel di kulit kita, ada kotorannya. Ini namanya najis ainiyah, ada bendanya, atau di baju kita. Itu cara mensucikannya bapak-bapak ibu-ibu, yang benar jangan langsung disiram air. Cara mensucikan najis, misalkan, atau ada di sejadah kita, atau ada di meja, atau ada di sendal. Cara yang benar mensucikan najis seperti itu, pertama kali hilangkan dulu najisnya. Jangan pakai air. Soalnya kalau langsung disiram, misalkan begini, ya, umpama begini. Najis itu ada di tangan, di sini. Kotoran sapi tadi. Tanpa dia hilangkan dulu kotorannya, langsung dia siram air. Maka air yang mengalir setelah najis itu sama hukumnya jadi mutanajis. Berarti begini, yang lepas dari air itu, dari najis, jadi najis melewati tempat, air melewati tempat kotoran tadi, maka airnya itu hukumnya jadi mutanajis. Kotorannya di sini, kita siram, jatuh ke bawah, yang bawah mutanajis. Terus akhirnya kemana-mana. Maka hati-hati, apalagi ini yang bagian bersihkan masjid. Harus hati-hati dalam membersihkan najis. Cara pertama, pakai misalkan tisu dulu. Ambil tisu, bersihkan dulu, lap dulu. Hilangkan bendanya. Hilangkan kotorannya. Jangan langsung pakai air. Lain Bu, kalau misalkan di tempat di sungai Habib, ya bebas kalau di sungai. Atau di tanah hutan, bisa langsung siram air, langsung airnya ke tanah, nggak ada urusan kita. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan di masjid, di rumah kita, kalau bendanya tidak kita hilangkan, akhirnya najisnya jadi kemana-mana. Najisnya jadi kemana-mana. Karena pasti airnya itu menyebar. Dan air ketika kita siramkan melewati kotoran, yang lewat dari kotoran itu airnya jadi mutanajis. Berarti tidak boleh kita sholat di situ. Akhirnya perlu ngepel serumah. Jadi bagaimana caranya? Ini baik kotoran atau air kencing anak kita misalkan. Kadang-kadang anak-anak sembarangan kencingnya. Nah itu jangan langsung disiram, ibu-ibu ya. Kencing di sini. Sekalian langsung disiram biur sama air. Jangan, itu salah termasuk. Akhirnya butuh banyak air untuk mensucikannya. Nak ngepel serumah-rumah akhirnya atau sekamar-kamar. Bagaimana caranya? Hilangkan dulu kencingnya itu. Dengan apa? Dengan kain kering, dengan tisu. Hilangkan dulu, udah hilang. Di sini najisnya hilangkan. Taruhlah melebar sedikit karena kena tisu dan kain. Cuman kan nggak sampai ke situ-situ. Hilangkan ainnya, itu bahasa ainnya. Ain itu zatnya, bendanya, apapun itu najisnya. Hilangkan dulu, udah hilang. Apakah suci? Belum suci, karena kan belum kita siram. Kita baru menghilangkan bentuknya, baru menghilangkan bendanya. Tapi akhirnya lebih gampang. Udah hilang bendanya, udah kencingnya udah kita kering, baru di situ cukup disiram sama air. Cukup disiram sama air. Yang keluar atau yang melewati tempat tersebut tidak jadi air mutanajis. Kenapa? Karena benda dan zat najisnya sudah hilang. Tapi misalkan najisnya di sini belum dibersihkan, dia siram air dari sini. Nah, air yang ke sini itu semua jadi air mutanajis. Artinya yang tadinya di sini suci jadi najis. Ini termasuk pembahasan yang penting Bapak-bapak Ibu-ibu, karena kalau kita tidak perhatian dengan masalah najis, itu sholat kita nggak sah. Nabi dalam Bukhari Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan, Nabi pernah melewati satu kuburan, dua kuburan. Kata Nabi, ini dua orang lagi diazab sama Allah. Sahabat bertanya, ini hadisnya sahih, di Bukhari Muslim. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa mereka diazab sama Allah di dalam kubur? Kata Nabi, salah satunya diazab karena tidak perhatian
masalah hukum najis ketika buang air kecil. Artinya dia itu nggak perhatian ketika buang air kecil, nggak ngurus suci atau belum, nempel atau tidak ke bajunya. Akhirnya diazab sama Allah dikubur. Kenapa begitu? Karena rentetannya. Ketika orang tidak perhatian dengan masalah najis, baik di pakaian atau di badan atau di tempat, maka sholatnya tidak sah. Begitu. Kalau orang sholatnya tidak sah, berarti seakan-akan belum sholat. Kadang kita juga ngaso, Beb, aku di sholat terus puasaan, tapi ngapu masih tidak benar nih lah. Perhatikan lagi sholatnya. Perhatikan lagi masalah najis, betul belum? Wudhunya udah sah atau belum? Gitu. Tempat yang kita sholati, suci belum? Gitu. Tentunya bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu sampai was-was. Sampai akhirnya was-was, oh ini najis, tidak ada perlu. Yang penting kita tahu hukumnya, kita jaga-jaga ketika terjadi najis tersebut, cukup. Tidak perlu sampai was-was. Akhirnya kena penyakit was-was, bahaya lagi. Itu juga termasuk godaan dari setan. Nah, jadi masalah najis ini penting, jangan sampai kita melalaikannya. Karena rentetannya bahaya. Kalau baju kita najis, tubuh kita najis, tempat kita najis, sholat kita tidak sah. Na'udzubillah, orang yang sholatnya tidak sah, ibadahnya tidak diterima seakan-akan belum sholat. Na'udzubillah min dalik. Nah, jadi 3 bagian najis. Yang ketiga tadi najis yang ringan. Hukumnya begitu. Caranya bersihkan atau hilangkan dulu zat najisnya, baru kemudian tinggal disiram sama air. Cukup 1 kali. Gak perlu sampai 7 kali seperti bagian najis yang pertama, najis dari anjing dan babi. Itu kurang lebih pembahasan tentang najis. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti setelah pembahasan atau setelah di akhir session kajian kita buka bab soal jawab. Kemudian kitab berikutnya yang kita baca seperti biasa yaitu adalah pembahasan tentang tasawuf karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang berjudul Kitabul Hikam. Beliau berkata, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, ad-dunya syai'an la thalitha lahuma, ahaduhuma hubbul mal wal akharu hubbul jah, faman zahida fil mali wal jahi fahuwa siddiq, wa man zahida fil mali dunal jahi fahuwa mura'in, wa man zahida fil jahi wa ahabbal mal fahuwa la'ib, wa man ahabbal mala wal jah kana asgharu uqubatihi hirmanuhuma. Al-Habib Abdullah Haddad. Kitab Hikam ini seperti yang kita sering sampaikan, nasihat beliau hanya sepotong-sepotong. Jadi bukan ada babnya, tidak, tapi sepotong kayak kalam bijak. Perkataan bijak dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau katakan, kata beliau, dunia ini 2 hal cuma. Dunia itu apa arti dunia? Dunia itu kehidupan kita ini. Cuma 2 hal. Dan ketika disebutkan kalimat dunia, itu yang dimaksud adalah dunia yang tercela. Ya. Kalau disebutkan kalimat dunia dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu maksudnya dunia yang tercela. Dunia yang tidak disukai oleh Allah. Dunia yang dibenci oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga dunia yang tidak tercela. Apa dunia yang tidak tercela? Semua yang kita miliki, tapi tidak menjauhkan kita dari agama, tidak melupakan kita tentang agama, baik itu anak, istri, atau harta, rumah, aset yang lain, pekerjaan kita, itu semua dunia tuh. Tapi tidak melupakan kita dari agama, maka itu bukan dunia yang tercela. Jadi apa dunia tercela? Dunia tercela adalah dunia yang melupakan kita dari Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang punya dunia segunung misalkan. Kekayaannya itu berlimpah, tapi tidak menjadikan dia hamba yang jauh dari Allah. Duitnya itu tidak melupakan dia dari sholat, tidak lupa zakat, tidak lupa sedekah, tidak lupa membantu orang-orang yang butuh, maka dunia tersebut bukan dunia yang tercela. Bahkan kebalikan, itu adalah dunia yang terpuji. Kenapa? Karena gara-gara dunia tersebut, dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara dunia tersebut, dia dicintai sama Allah dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita dengar ada ulama yang mencela dunia, maksud dunia di situ adalah dunia yang menjauhkan kita dari agama. Apapun itu dunia yang tercela. Mau itu anak kita, atau istri kita, harta kita, jabatan kita, kesibukan kita, melupakan dan menjauhkan kita dari agama, maka itu adalah dunia yang tercela. Ya, dunia yang tercela. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan dunia itu cuma dua hal. Yang pertama, hubbul mal. Yang kedua, hubbul jah. Dunia itu adalah harta, yang pertama. Dan yang kedua adalah al-jah. Al-jah itu adalah martabat atau kedudukan. Pengen dihormati, pengen dianggap ketua. Nah, itu dunia. Dua hal. Okay. Jadi kata Habib Abdullah Haddad, dunia dua hal. Yang pertama, cinta harta. Yang kedua, cinta pujian. Atau gila penghormatan. Itu dua dunia. Faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiq. Kata beliau, kalau ada orang yang tidak suka dengan harta, tidak suka dengan jabatan, tidak suka dengan pujian, tidak gila penghormatan, maka itu adalah wali daripada wali Allah. Jadi wali itu bukan tidak mesti wali itu harus bisa terbang. Tidak mesti wali itu kalau dimintai air, jampi orang langsung sembuh. Nah, kan kadang kita begitu. Pikiran kita, mana wali. Dia minta baju ke dia, tidak sembuh-sembuh penyakit. Jadi tidak mesti wali itu begitu. Tidak mesti wali itu bisa baca isi hati kita. Apa? Siapa wali itu? Wali itu yang tidak cinta dunia dan tidak cinta jabatan atau tidak cinta penghormatan. Tidak cinta. Nah, ini perlu kita perhatikan lagi, masyaallah hadirin. Tidak cinta artinya bukan tidak memiliki. Harus kita luruskan ini. Ini biar tidak konslet. Karena banyak orang zaman akhir ini konslet pikirannya. Dikira dia tidak cinta dunia, nggak memiliki dunia sama sekali. Itu salah. Lihat bahasa beliau. Tidak cinta dunia dan tidak cinta jabatan, tidak cinta penghormatan. Beliau tidak katakan tidak memiliki. Kenapa? Karena banyak dari wali Allah yang kaya raya. Punya harta. Bahkan jangan ke wali Allah, sahabat Nabi juga ada yang begitu. Abdurrahman bin Auf itu diriwayatkan, ada ulama-ulama orang-orang pintar zaman akhir ini, kita baru dengar kemarin, ngitung kekayaan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad, itu 700 triliun. 700.000 triliun kekayaannya. Kekayaannya itu. Utsman bin Affan, kekayaannya 500.000 T, bukan M lagi ini Pak, udah T. Tidak bisa bayang kita. 500.000 kekayaan sahabat Nabi, menantu Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Tapi harta mereka menjadikan mereka orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan itu diriwayatkan, kalau barang dagangannya masuk ke Madinah, itu sekota anget, bahasa kita tuh, sekampung anget nontoni dagangannya yang masuk. Onta berjejer,
membawa dagangannya. Onta itu dulu trontonnya, teraknya wong dulu. Bisa berapa ton onta itu bawa. Ujungnya nggak kelihatan. Dan onta itu kalau jalan pasti baris. Bukan kanan kiri, nggak. Depan belakang. Terus. Itu dinamakan kafilah. Terus. Itu yang di depan masuk kota Madinah, ujungnya tidak kelihatan. Saking banyaknya. Sekali masuk ribuan onta. Dan onta itu semuanya di atasnya penuh dengan dagangan Utsman bin Affan. Jadi salah kalau ada orang yang mengartikan tidak cinta dunia harus miskin. Maaf. Tidak cinta dunia, tidak punya apa-apa. Itu salah. Karena ada juga orang yang miskin tapi cinta dunia. Ini rugi dua kali. Lah dia miskin, artinya cinta dunia. Nauzubillah min dzalik. Rugi dua kali. Ada seperti itu. Dia nggak punya, tapi hatinya rakus atau terus ingin dunia. Nauzubillah. Nah, jadi perhatikan nasihat ulama. Setiap ulama atau hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencela orang yang cinta dunia, bukan orang yang punya dunia. Karena banyak dari ulama, mereka memiliki dunia, tapi dunia itu tidak mereka cintai. Dunia itu di tangan mereka, tidak masuk ke hati mereka. Jadi Allah bahkan begitu. Kadang dunia itu Allah dalam hadis kursi mengatakan, wahai dunia, yang menyembahmu, jadikan dia budakmu. Yang nyembah dunia, artinya habis-habisan. Hidupnya buat dunia, tak katik sama sekali buat agama. Kata Allah, jadikan dia budakmu. Terus perbudak. Na'udzubillah. Banyak orang seperti itu. Sudah punya rumah, bagus. Sudah punya mobil, punya motor, punya tanah hektaran. Tapi masih jadi budak dunia. Tidak ada waktu untuk majlis ta'lim. Tidak ada waktu untuk hadir maulid. Tidak ada waktu untuk sholat berjamaah. Padahal udah punya semua. Na'udzubillah. Terus. Dunia itu sistemnya katik puasnya ya. Katik agak belah lah pensiun. Bagus stop dah. Yang pensiun tambah jadi malahnya gitu. Begitu. Karena dunia begitu. Sifatnya dunia terus bikin candu. Dan itu Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi. Kata Allah, wahai dunia, yang menyembahmu jadikan dia budakmu. Yang lari darimu, tidak menyukaimu, tidak mendekatimu, kejar dia wahai dunia. Jadilah kau budaknya. Jadi ulama-ulama itu yang lari dari dunia, dunia ngejar mereka. Mereka jadi kejaran dunia. Dunia jadi hamba mereka. Nah, makanya kita jadilah hamba Allah, maka dunia akan jadi hamba kita. Nah, jadi perhatikan ibarat ulama. Yang dicela sama ulama cinta dunia. Yang dicela sama ulama cinta jabatan. Tapi apakah jabatan tercela? Tentu tidak. Orang yang mempunyai jabatan, tapi dengan jabatannya dia bisa menegakkan mana yang hak, mana yang batil. Dengan jabatannya dia bisa misalkan menghidupkan syiar daripada syiar Islam. Dengan jabatannya misalkan dia bisa melancarkan urusan dakwah agama, tentu ini jabatan bagus untuknya. Jadi salah ya, salah. Kalau kita mengira jabatan itu tercela, salah. Kalau kita katakan secara mutlak jabatan itu tercela, salah. Bahkan kalau misalkan tidak ada dari orang muslim yang punya jabatan, di situ juga kita kesusahan. Makanya dalam agama itu wajib ada imam. Tentunya tidak bisa diterapkan zaman sekarang. Khalifah itu wajib adanya. Saking pentingnya ada khalifah, ketika Nabi wafat, sahabat tidak langsung menguburkan jasad Nabi Muhammad, tapi mereka lebih dahulu rapat siapa yang jadi pengganti Nabi Muhammad. Karena penting ini. Urusannya penting. Dan jasadnya Nabi nggak mungkin hancur, nggak mungkin busuk, nggak mungkin. Jasad Nabi wangi terus sampai sekarang utuh dan wangi. Jadi mereka undur itu karena ada yang lebih genting. Apa? Siapa yang jadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW agar urusan Islam
teratur dan rapi. Begitu. Jadi jabatan dan harta itu tidak tercela, tergantung siapa yang memiliki harta dan siapa yang memiliki jabatan. Kalau sekali lagi, kalau harta dan jabatan itu tercela, tidak mungkin dipuji oleh Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Kata Nabi, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh. Orang soleh, artinya orang tahu, bukan namanya soleh, bukan. Artinya dia tahu agama, dia punya harta yang banyak. Ini kata Nabi, paling enaknya harta. Kenapa? Pasti dia salurkan ke tempat-tempat yang baik. Tidak pelit. Dan Nabi dalam hadis lain mengatakan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yang mana kelak tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika matahari dekat 1 jengkal dengan kepala kita. Ini cuma 7 golongan yang dapat. Pertama yang disebutkan oleh Nabi, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi kalau jabatan dan harta tercela, tidak mungkin dipuji sama Nabi Muhammad. Jadi tergantung siapa yang jadi pejabat dan siapa yang jadi orang kaya. Kalau memang, bagaimana caranya? Itu Nabi yang ngajar. Ada satu sahabat datang ke Nabi, minta jabatan. Ini sahabat datang ke Nabi, minta jabatan. Kata Nabi, wahai fulan, kalau jabatan itu kau pinta, bahaya. Ini termasuk apa? Termasuk bagaimana kita tahu jabatan itu baik atau tidak. Kalau jabatan kau cari, artinya ada kandidat lain selain dirimu. Mungkin lebih baik, mungkin lebih kuat, mungkin lebih paham agama. Kemudian kau minta itu jabatan, bahaya. Kau tidak akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau jabatan itu datang kepadamu, dengan artian tidak ada kandidat lain. Kaulah yang paling baik, yang paling utama, yang paling mampu, maka kau ambil itu jabatan, kau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau tidak meminta jabatan. Kenapa? Beliau merasa Abu Bakar pantas. Di zaman Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, mantu dan sahabat Nabi, juga tidak meminta jabatan. Kenapa? Karena dia merasa Umar lebih pantas. Di zaman Utsman bin Affan, baru Al-Imam Ali menyalonkan dirinya, kandidat untuk jadi khalifah. Utsman juga menyalonkan. Ini sejarah. Kemudian ada rapat sehingga sahabat lebih memilih Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman 12 tahun jadi khalifah, meninggal. Sayyidina Ali lagi menyalonkan dirinya. Jadi kalau jabatan itu memang tercela, nggak mungkin Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyalonkan dirinya untuk jadi khalifah. Karena beliau melihat, Sayyidina Utsman meninggal, sahabat yang hebat-hebat udah banyak meninggal. Ini kalau nggak aku yang megang, orang lain yang megang. Orang lain nggak paham agama. Orang lain ada yang mungkin baru masuk Islam. Ada yang cuman ketemu Nabi setahun 2 tahun. Berarti aku yang lebih pantas nyalon Sayyidina Ali. Ada yang nggak mau baiat beliau, diperangi sama Sayyidina Ali. Kan ada. Terjadi. Ada beberapa orang yang nggak mau membaiat Sayyidina Ali, diperangi. Itu pemberontak. Walaupun mereka sahabat Nabi. Ada beberapa diperangi sama Sayyidina Ali sampai mereka taubat. Karena jabatan. Jadi kita jangan mengira, jabatan itu tercela, nggak mau aku jadi ketua, nggak mau aku jadi, jangan. Lihat dulu. Kalau memang posisi itu kosong, dan calon yang lain tidak memadai dalam segi agama, kita yang paling paham, harus kita ambil itu jabatan. Dan kita minta taufik, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada calon yang lain, atau kita yakin kita nggak mungkin bisa adil, kita tinggalkan, itu baru yang tidak tercela. Jadi sekali lagi, ketika ulama menasehati kita, masalah harta dan jabatan, itu bukan masalah kita tidak memiliki jabatan atau harta, tapi masalahnya berkaitan dengan apa? Dengan cinta jabatan atau cinta harta. Yang tercela itu cinta harta dan jabatan.
Tapi memiliki jabatan dan memiliki harta belum tentu tercela. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk tidak mencintai harta kita dan tidak mencintai jabatan kita. Walaupun umpama kita memiliki jabatan, kita memiliki harta, mudah-mudahan itu semua hanya di tangan kita, tidak masuk ke hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.